Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan keberkahan karomah daripada aulia-aulia Allah. Dan kita lanjutkan kepada manqobah yang ketiga, yaitu halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu, dan berkatalah radhiyallahu anhu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, lamma urija bihabibillahi sallallahu alaihi wasallam, ketika dimi'rajkan dengan kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailatal mi'raji, pada malam mi'raj, istaqbalallahu arwahal anbiya'i, maka menghadapkanlah Allah kepada ruh para nabi, wal auliyai, dan para aulia Allah, para wali-wali Allah, mimma qomatihim, daripada makom-makomnya mereka, li ajli ziyaratihi, karena bermaksud ziarahnya mereka. Nah, jadi pada roh itu berziarah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah itu mengunjungi atau mendatangi. Falamma qaruba nabiyuna Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dekat ilal arsi, kepada arsy al-majid yang mulia, ra'ahu adiman rafi'an, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa arsy itu adalah sesuatu yang besar dan sesuatu yang tinggi, yang agung, tempat yang agung. Labu dali su'udi ilaihi, yang wajib untuk bisa naik kepada arsy itu, min sulamin wa mirqatin, yang mana memerlukan tangga atau alat untuk bisa naik. Fa arsalallahu ilaihi ruhi, maka kemudian Allah mengutus kepada ruhku, kata Syekh Abdul Qadir, fa wada'tu katfi maudi al mirqah, maka aku menyimpan pundakku di tempat tangga untuk naik itu. Falamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksud ayyad'a qadamaihi, menyimpan telapak kaki baginda Nabi ala rokobati, kepada pundakku, maka sa'alallahu ta'ala anni, kemudian Allah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang aku. Jadi kalau diucapkan itu, Muhammad itu siapa? Kamu tahu enggak itu siapa? Nah gitu. Fa'alhamahu hada waladuka, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, memberikan petunjuk, memberikan pengetahuan, hada waladuka, bahwa ini adalah anakmu, min naslil Hasani bin Ali, daripada keturunan Hasan bin Ali, wasmuhu Abdul Qadir, dan namanya adalah Abdul Qadir. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula anni khatamtun nubuwata bika lakana huwa ahlan laha ba'du. Laula anni, seandainya kalaulah tidak aku khatamtu, menutup, an-nubuwata, kepada kenabian, seandainya aku tidak menutup kenabian itu denganmu,
lakana huwa ahlan laha ba'du, maka dia adalah pantas untuk menjadi nabi setelah kamu. Nah, akan tetapi disinilah keselamatan i'tikad atau akidah ahlu sunnah wal jamaah, bahwa tetap sebagaimanapun mengakui ada yang mempunyai keagungan, ada yang mempunyai keluar biasaan, akan tetapi dalam hal akidah, dalam hal keyakinan para nabi dan rasul, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutupnya para nabi dan rasul, sehingga tidak ada nabi lagi. Sehingga tingkatan setelah para nabi itu hanyalah para wali, para kekasih Allah. Apakah di zaman nabi tidak ada wali? Ada. Di zaman nabi juga ada para wali Allah. Salah satunya yang dikatakan bahwa di dalam Al-Qur'an ada surat Luqman. Nah, itu menceritakan tentang seseorang yang bernama Luqmanul Hakim. Maka Luqmanul Hakim itu sepakat para ulama tidak ada yang menganggap bahwa Luqman itu seorang nabi. Akan tetapi hanyalah seorang kekasih Allah, berarti seorang wali. Akan tetapi Luqmanul Hakim ini berguru kepada 1000 orang nabi. Nah, jadi gurunya Luqmanul Hakim adalah para nabi. Nah, jadi para wali ini di zaman para rasul juga ada. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad SAW lahir dan diutus menjadi rasul, menjadi nabi dan rasul, maka sesudah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi dan rasul. Karena Nabi Muhammad SAW disebut khotamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Kalau yang disebut para wali ataupun aulia Allah, wali-wali Allah, itu sampai hari kiamat ada. Sampai sekarang pun ada. Akan tetapi sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, bahwa tidak ada yang mengetahui itu wali terkecuali wali yang lain. Kecuali wali yang lainnya. Jadi kita tidak bisa menebak-nebak, wah itu wali Allah, itu aulia Allah. Nah, itu tidak bisa. Kecuali kalau ada yang mengabarkan, dan yang mengabarkannya itu berarti sudah sampai kepada tingkatan wali Allah juga. Fasakarallahu ta'ala alaihi, maka kemudian bersyukurlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alaihi atas maka bersyukurlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dipertemukan dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa qala li jaddi, dan kemudian berkatalah kepadaku kakekku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bunaya, wahai anakku, tubalaka, kebahagiaanlah untukmu. Kenapa? Karena ra'aitani wajadta ni'mati, karena engkau melihatku dan engkau menemukan nikmatku. Summatu bali man ra'aka, kemudian bahagialah kepada orang yang melihat engkau. Au ra'a man ra'aka, atau orang yang melihat engkau. Au ra'a man ra'aka, atau orang yang melihat engkau. Berarti sudah berapa generasi itu? Sudah 3 ya. Kemudian ila sab'ati wa isrina, sampai kepada 7 wa isrina dan 20. Berarti sampai 27. Nabi Muhammad mengucapkan itu sampai 27 kali. Berarti sampai 27 generasi ketika saling melihat gitu. Maka dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW mendapat kebahagiaan.
atau mendapatkan sebuah keuntungan. Beruntunglah kepada orang melihat, karena Syekh Abdul Qadir melihat Nabi Muhammad, dikatakan oleh Nabi Muhammad, beruntunglah yang melihat engkau, beruntunglah orang yang melihat engkau. Berarti itu sudah generasi ketiga Syekh Abdul Qadir, kemudian generasi ke-1 yang lebih dekat kepada Syekh Abdul Qadir, generasi ketiga yang melihat orang yang melihat Abdul Qadir, kalaupun Abdul Qadirnya sudah tiada, sudah meninggal. Terus turun temurun sampai kepada 27 generasi. Entah sampai kita ini sudah sampai berapa generasi ya. Mudah-mudahan masih termasuk gitu. Jangan sampai seperti sebuah pepatah mengatakan, ada bukan sebuah pepatah tapi sebuah guyonan, bahwa leluhur kamu itu orang yang kaya raya, hartanya itu habis baru sampai kepada 7 turunan. Cuma sayangnya engkau adalah turunan yang ke-8, jadi tidak kebagian. Nah ini kalau kita adalah turunan yang ke-28, nah maka mungkin sudah tidak sampai. Nah mudah-mudahan sampai. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'altuka waziri fid dunya wal akhirah, dan aku jadikan engkau wazir. Itu kalau Gus Hamid mengatakan ibarat catur itu Nabi Muhammad rajanya, maka Syekh Abdul Qadir itu patihnya atau seternya. Nah, sehingga yang menguasai daerah atau wilayah hidupnya papan catur itu adalah raja. Sehingga kalau rajanya sudah mati, walaupun anak buahnya itu masih ada, tetap permainan dianggap selesai. Akan tetapi selagi ada raja yang seperti mempunyai kesaktian luar biasa, itu patihnya bisa berjalan ke segala arah, ke depan, ke belakang, ke samping kanan, samping kiri, bahkan bisa jalan serong, menyerong. Nah, itu langkahnya siapa? Langkahnya patih dalam catur. Nah, sehingga Gus Hamid mengumpamakan seperti itu. Karena di dalam manaqib-manaqib yang lain banyak sekali keluar biasaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang seolah-olah kalau dipikir oleh akal biasa maka itu tidak mungkin. Akan tetapi kalau kita ambil kepada ketauhidan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak maka semuanya menjadi mungkin. Sehingga ketidakmungkinan bagi kita itu adalah merupakan keluar biasaan. Nah, saya contohkan kemarin bahwa yang biasanya itu telur yang dierami itu adalah menetas. Tapi ternyata itu hanyalah kemungkinan dan kebanyakan terjadi. Karena pada kenyataannya ada saja telur yang dierami tapi tidak menetas. Nah, itu adalah sebuah kenyataan, berarti sebuah kepastian. Apabila kebiasaannya manusia normal hidupnya begini, kalau berjalan harus pakai kendaraan, kalau terbang harus pakai pesawat misalkan. Jangkauan kita hanya sekitar yang bisa terjangkau, pandangan mata, langkah kaki, jangkauan tangan. Tapi kalau dalam sebuah keluar biasaan berarti jalan bisa cepat walaupun tidak menggunakan kendaraan. Nah, penglihatan bisa sampai ke tempat yang jauh, bisa disebut tembus pandang. Walaupun terhalang dinding, bisa melihat ke sebelah sana. Nah, itu yang disebut dengan keluar biasaan. Nah, nanti dalam manaqib-manaqib yang berikutnya diceritakanlah beberapa keluar biasaan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa ja'altu waziri fid dunya wal akhirah, dijadikan nyalah wazir, patih, atau dengan kata lain ada yang mengartikan wazir ini menteri. Kalau di dalam susunan kabinet mungkin begitu. Kalau ada juga yang disebut wazir itu bisa jadi pembantu yang meladeni. Nah, itu di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain bahwa wazir ini adalah orang dekat.
orang kepercayaan. Nah, kalau bahasa lainnya mungkin disebut tangan kanan. Nah, karena yang selalu membawa urusan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'tu qadami hadihi ala ruqabatika wa qadamaka ala riqabi jami'il auliyai bila tabakhurin wala mubahatin walau kanatin nubuwatu ba'di lanil taha wala nabiyya ba'di. Aku menyimpan telapak kakiku kepada pundakmu, maka telapak kakimu di atas pundak para wali yang lain. Menunjukkan bahwa kedudukan para wali yang lain adalah di bawah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sementara kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sama Rasulullah juga mengucapkan bahwa seandainya walau kanatin nubuwatu ba'di, seandainya ada kenabian sesudah aku, lanil taha wala nabiyya ba'di, maka engkau akan sampai kepada derajat nabi, akan tetapi tidak ada nabi sesudahku. Maka disinilah sekali lagi keselamatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimanapun kita mengagumi keluar biasaan seseorang, akan tetapi tidak sampai kepada mengakui bahwa orang itu menjadi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sudah sebuah kenyataan yang pasti dalam ketentuan hukum negara kita, di bawah Kementerian Agama, di bawah Majelis Ulama dan ormas-ormas Islam yang lainnya, apabila ada kelompok atau seseorang yang mendeklarasikan bahwa saya nabi, saya mendapat wahyu dari Allah, dan kemudian ada pengikutnya, nah maka orang tersebut sudah termasuk kepada kategori menistakan agama. Nah, wajib untuk tidak percaya, dan pemerintah sudah siap untuk mengantisipasinya, mengatasi keadaan seperti itu, membubarkan kelompok seperti itu, karena sudah tidak sesuai lagi dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya agama Islam yang benar, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir dan rasul yang terakhir. Sehingga di sini kita membacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan kemudian kita mengkultuskan bahwa Syekh Abdul Qadir ini adalah orang mulia sampai setara nabi, tidak. Nah, karena dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah, maka nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi terakhir, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah merupakan hanya sampai kepada derajat waliullah. Akan tetapi dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir adalah derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para wali yang lainnya di bawah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, mudah-mudahan kita dengan membacakan manqobah yang ketiga ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas karomah-karomahnya. Kemudian mari kita sama baca dari awal, daripada hadaratnya, daripada tawasulnya. Nanti selesai manqobah yang ketiga langsung kepada doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kirami lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.